Assalamualaikum adik-adik kelas 7. Kali ini kita akan bahas persiapan PTS semester 2 untuk mata pelajaran IPA. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ini tentang sistem organisasi kehidupan. Oke adik-adik, di kelas 7 ini terdiri atas 6 bab ya. Kita akan bahas bab 1 sampai bab 3. Bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan, bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, dan bab 3 tentang pencemaran lingkungan. Oke, untuk PTS ini kita bahas 3 bab ya. Oke, soal yang pertama, urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar. Oke, ini urutannya dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, yang paling kecil itu sel adik-adik. Jadi yang jelas jawabannya langsung C ya. Karena ini organ bukan yang terkecil. Sel, habis itu jaringan, organ, sistem organ, organisme. Jawabannya C. Adik-adik harus hafal ya, dan harus ingat urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai sel. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar D. Kalau C ini ada yang tak hidupnya, di sini salahnya ya. Oke. Sel tidak dimiliki tumbuhan, salah. Sel adalah makhluk hidup, salah. Jadi jawaban yang benar adalah sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama. Oke adik-adik, kalau soal seperti ini dia menanyakan pengertian seperti ini, adik-adik tinggal ingat urutannya tadi. Sel, habis sel jaringan, habis jaringan organ, habis organ, sistem organ, habis sistem organ, organisme. Oke, adik-adik, karena yang ditanyalah kumpulan berbagai macam jaringan, berarti jaringan-jaringan berkumpul membentuk organ. Jadi jawabannya A, seperti itu adik-adik. Oke, soal yang keempat ini adalah bentuk dan fungsi dari organel sel. Adik-adik di sini ditampilkan gambar ya. Oke, pertanyaannya, perhatikan gambar sel hewan. Ini gambar sel hewan ya adik-adik. Mungkin sudah kenal ya dan dijelaskan oleh guru-gurunya di sekolah. Bagian sel yang ditunjukkan huruf X, adik-adik lihat ini huruf X adalah yang warna biru ini ya. Oke, ini adalah mitokondria. Ya, mitokondria ini fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel ya, untuk menghasilkan energi. Jadi jawabannya tempat respirasi sel. Jawabannya A. Untuk soal organel sel, selain menghafal fungsi, adik-adik harus tahu bentuknya juga seperti soal yang nomor 4 tadi ya. Jadi dari bentuk gambarnya adik-adik harus hafal fungsinya juga, namanya juga ya. Oke, untuk soal yang kelima, organel sel yang berfungsi mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh sel, itu sudah jelas inti sel. Jadi adik-adik harus hafal ya fungsi dari organel sel ya. Oke, nomor 6. Organel sel yang berfungsi pada pembelahan sel ya. Pada pembelahan sel ini adalah fungsi dari sentriol. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut ke nomor 7. Ini perbedaan sel hewan dan tumbuhan ya. Berikut ini adalah bagian dari sel yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Jadi ada di hewan dan tumbuhan. Jawabannya membran sel. Kloroflas hanya ada pada tumbuhan tetapi tidak ada pada hewan. Begitu juga plastida dan dinding sel. Jadi kita lanjut soal ke-8. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sel dilindungi oleh dinding sel. Kemudian sel tidak dilindungi oleh dinding sel. Ini kebalikan ya. Kemudian ketiga, memiliki plastid berisi kloroflas. Kemudian memiliki lisosom. Kemudian vakuola besar. Kemudian vakuola kecil. Pertanyaannya adalah ciri-ciri sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu dilindungi oleh dinding sel ya adik-adik. Karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Sel hewan yang tidak memiliki dinding sel ini bukan. Memiliki plastid ini sudah jelas, kloroflas untuk proses fotosintesis. Ini jawabannya adalah sel tumbuhan. Kan pertanyaannya adalah yang tumbuhan. Lisosom ini hanya ada pada hewan tetapi tidak ada pada tumbuhan.
ya. Kemudian vakuola sel tumbuhan itu besar. Kalau vakuola sel hewan dia kecil, ini untuk hewan ya, bukan untuk tumbuhan, tapi jumlahnya banyak. Jadi jawabannya yang untuk tumbuhan adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya A. Oke adik-adik, soal selanjutnya. Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil di bawah ini. Pasangan nama jaringan tumbuhan dan fungsi yang sesuai. Oke adik-adik. Kalau satu itu namanya adalah phloem ya, benar. Oke. Fungsinya yang salah ya adik-adik. Harusnya phloem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ya. Yang kita lihat yang nomor 4 ini, lawan dari phloem, yaitu xilem ya, di bagian sini xilem. Xilem itu berfungsi mengangkut air dan mineral ya dari akar ke daun. Ya, ini benar. Jadi jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang ke-10. Perhatikan organisme di alam berikut ini. Oke, ada beberapa hewan ya. Pertanyaannya adalah berdasarkan uraian di atas, rantai makanan yang dapat terjadi yaitu, oke kita lihat nomor 1 dulu. 1, pepaya dimakan ayam, bisa jadi ya. Kemudian ayam dimakan tikus, ini yang salah ya. Ya terbalik harusnya ya, ini salah. Oke kita lihat yang kedua, nomor 2 itu padi dimakan ayam, bisa jadi ya. Ayam dimakan nomor 6 tikus, ini salah ya. Ayam tidak mungkin dimakan tikus ya. Oke, pernyataan yang berikutnya nomor 9, jagung dimakan nomor 6 tikus, bisa jadi 6 dimakan 4, tikus dimakan ular, bisa jadi ular dimakan nomor 5 elang. Ya ini benar. Kalau nomor D kita lihat opsi yang D mana kesalahannya. Pepaya dimakan tikus, bisa jadi tikus dimakan nomor 5 itu elang dimakan jagung, ini yang salah ya. Oke jawabannya C. Kita lihat nomor 11, apabila di sawah terdapat 3 petani, kemudian 1 ekor burung, 6 ekor katak, 15 ekor belalang, 2 ekor ular dan ada sinar matahari, maka yang disebut individu adalah, dari opsi ini yang benar adalah 1 ekor burung. Jadi individu itu harus 1. Jadi kita lihat soal nomor 12. Di bawah ini termasuk hubungan mutualisme ya. Mutualisme ini saling menguntungkan ya. Ya, jadi hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu untung, yang lain juga untung. Pohon anggrek dan pohon inangnya. Pohon anggrek untung, pohon inangnya tidak untung maupun tidak rugi. Salah. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu untung mendapatkan madu, bunga untung terjadi penyerbukan. Ini jawabannya. Kalau bunga bangkai dengan pohon ini parasitisme ya adik-adik, karena yang untung bunga bangkai, pohon yang rugi. Benalu dan pohon inangnya juga ini parasitisme ya, ini bukan mutualisme. Parasitisme itu 1 untung 1 rugi. Benalu yang untung, pohon inangnya rugi, akan mati karena makanannya dihisap oleh benalu. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-13. Berikut ini terdiri beberapa komponen ekosistem yang termasuk abiotik. A ini tidak artinya adik-adik. Jadi abiotik ini hidup. Jadi abiotik tidak hidup. Ingat huruf A-nya tidak. Yang mana tak hidup, ini rumput ya adik-adik, T-nya kurang, rumput hidup. Dah jelas salah ini ya, karena abiotik ditanya. Udara tidak hidup, tanah tidak hidup, air tidak hidup, benar. Ya, batu tidak hidup, semut hidup, ya salah ya ini ya. Oksigen tidak hidup, air tidak hidup, udara juga tidak hidup. Jadi jawabannya 2 dan 4, B. Adik-adik kita lihat soal yang ke-14. Berikut ini adalah contoh komponen-komponen ekosistem yang merupakan komponen biotik ya. Kalau tadi abiotik, sekarang biotik yang hidup. Oke kita lihat. 1 air tidak hidup, dah jelas salah ini ya. 1 salah langsung kita silang. B 2 padi hidup, benar. 3 belalang, benar. Burung, benar. Pengurai, benar. Kalau di sini satunya sudah jelas salah ya. Satunya air tidak hidup.
Ini 4 oksigen, ini salah. Jadi jawabannya B. Jadi kita lihat soal yang ke-15. Skema di bawah ini adalah jaring-jaring makanan. Ada lihat di sini nih, ada phytoplankton. Phytoplankton dimakan zooplankton dan dimakan udang ya. Udang memakan zooplankton, udang dimakan ikan kecil dimakan ikan kakap, ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan tuna dan cakalang. Oke. Bila populasi ikan kecil menurun, ada dilihat di sini ikan kecil menurun, maka akan menghasilkan atau mengakibatkan populasi udang menurun. Kalau ikan kecil menurun, maka udang akan bertambah banyak. Karena udang pemakannya hanya ikan kecil, jadi ini salah. Populasi ikan sedang meningkat, ikan sedang ada dilihat sini. Kalau ikan kecil menurun, maka ikan sedang tidak ada makanan. Jadi dia juga menurun, ini salah. Populasi udang meningkat, benar. Karena ikan kecil menurun, udang makin banyak ya. Udang makin banyak ya. Maka jawabannya C. Kalau populasi ikan kakap meningkat, itu salah. Karena ikan kakap makan ikan kecil, sedangkan ikan kecil menurun. Jadi kita lihat soal nomor 16. Perhatikan skema jaring-jaring makanan di bawah ini. Bila zooplankton berkurang, maka diikuti penurunan. Berarti kalau zooplankton berkurang, siapa yang turun atau siapa yang juga berkurang? Ya, kita lihat. Pertama, udang. Zooplankton dimakan udang. Kalau zooplankton berkurang, udang tidak ada makanan, maka berkurang. Benar. Oke adik-adik, jadi jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-17. Interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan terjadinya simbiosis komensalisme. Komensalisme itu adik-adik, satu untung, satu tidak dirugikan. Berarti tidak rugi dan juga tidak untung. Kan simbiosis dua makhluk hidup. Jadi satu untung, satu tak dirugikan. Cacing pita dalam usus. Ini salah ya, merugikan. Benalu juga merugikan pohon besar. Anggrek menempel pada pohon, ini jawabannya. Burung jalak yang hinggap pada pohon kerbau, ini salah. Ini mutualisme ya, sama-sama untung. Burung jalak untung, kerbau untung. Kalau anggrek itu dia menumpang di pohon yang tinggi, dia mendapat sinar matahari. Sedangkan pohon tidak untung dan tidak rugi juga, karena anggrek tidak memakan hasil makanan pada pohon ini. Seperti benalu ya, kalau benalu dia menumpang dan dia menghisap makanan juga. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-18. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara akibat aktivitas pabrik dengan cerobong asap seperti gambar. Oke, ini yang paling tepat adalah membuat jalur hijau ya adik-adik, karena jalur hijau ini akan menghirup karbon dioksida ya dari asap pabrik tersebut. Kita lihat soal nomor 19. Perhatikan gambar pencemaran berikut ini. Untuk mengatasi kasus pencemaran yang diambil salah satu cara yaitu limbah pabrik tahu. Oke. Limbah ini apakah disalurkan ke laut, ke sungai atau ke sawah, ini salah. Ya, akan merusak ekosistem laut, sungai dan sawah. Yang benar harus disalurkan ke tempat pengolahan terlebih dahulu ya. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-20. Berikut salah satu usaha yang dapat mengurangi pencemaran udara. Mengurangi ya. Mengurangi kita tandai. Memisahkan limbah organik, ini bukan pencemaran udara. Ini bukan juga. Penggunaan barang terbuat dari plastik, bukan. Ini penggunaan kendaraan bermotor ya, karena ini dari asap knalpotnya akan melakukan pencemaran udara. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS, penilaian tengah semester genap untuk mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.